Ya prinsipnya adalah aset pemerintah. Jadi bukan belanja ya, pengeluaran, tapi menjadi aset agar dapat manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau karena pemerintah itu beda dengan perusahaan, bisa juga investasi tersebut dengan maksud manfaat sosial ya. Misal pemerintah melakukan investasi di badan besar itu ya seperti LPDP kan, ini banyak yang pembelajar ekonomi mungkin yang sudah memperoleh atau sedang mengejar LPDP. Nah itu kan manfaat yang didapat bukan return ekonomi tetapi manfaat sosial kan dari investasi tersebut. Secara akuntansi tetap pemerintah memiliki modal di LPDP itu, kadang tidak selalu tiap tahunnya. Kalau disertakan lama-lama kan terakumulasi di sana. Cuma saya ada feeling ya, ada temuan sementara yang masih perlu dikaji bahwa terkait dengan pembiayaan anggaran ini saya agak khawatir banyak setan bersembunyi di item-item pembiayaan tersebut. Kita sudah mempelajari salah satu postur penting dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang disebut dengan pembiayaan anggaran. Secara sederhana, pembiayaan anggaran ini adalah besaran nilai untuk menutupi defisit anggaran. Ada dua kelompok besar, yaitu pembiayaan yang bersifat utang, pembiayaan utang, dan ada pembiayaan non-utang. Pembiayaan utang sudah kita bahas. Nah, untuk kali ini kita coba menelisik tentang pembiayaan non-utang. Ini gambar dari sesi sebelumnya, tapi saya tutup yang utangannya kita sudah bahas, yang A, tinggal yang B, C, D, E. Nah, yang non-utangnya ada 4 kelompok. Tapi sebelumnya saya ingatkan ya, kalau mau membandingkan antar tahun, itu memang harus sedikit lebih telaten ya. Karena setiap beberapa tahun, pemerintah itu penyajian di APBN di nota keuangannya itu mengalami perubahan. Tentu perubahannya tidak semena-mena ya, ada penjelasannya, tetapi menurut saya ini tetap sesuatu yang harus menjadi diskusi publik, terutama diskusi para pembelajar ekonomi atau ekonom ya, karena berubah-ubah ya. Sehingga kalau mau membandingkan, kita harus mencocokkan pengertiannya. Bisa, angkanya itu sudah terjadi kok. Tinggal kita masukkan ke nomenklatur ya istilahnya ya, namanya apa gitu. Maka pembiayaan non-utang ini yang bersifat pengeluaran ataupun penerimaan pembiayaan selain terkait utang. Kalau utang tadi kan kita bisa membayar utang, bisa menarik utang baru. Nah yang ini yang selain itu. Dan selalu saya tidak ingin bosan mengingatkan, bedakan dengan pendapatan dan belanja. Di pendapatan itu tidak lagi punya kewajiban di kemudian hari. Yang belanja, kita mengeluarkan uang, tidak lagi mempunyai hak di kemudian hari. Belanja barang, belanja modal, yang pendapatan ya pendapatan langsung kan, pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak. Nah yang pembiayaan ini ada penerimaan, berarti lebih luas dari pendapatan, tetapi khusus pengeluaran yang mengakibatkan hak untuk dikembalikan atau memperoleh di kemudian hari kembaliannya. Sedangkan penerimaan memperoleh uang sekarang tetapi punya hak kewajiban di kemudian hari. Jadi berarti kan ada penerimaan yang sifatnya penerimaan utang, itu masuknya pembiayaan. Ini yang kadang tidak begitu perhatian terhadap masalah ini, netizen. Itu susah kadang membedakan hal sederhana ini ya. Utang itu bukan pendapatan ya, dapat dari utang itu namanya penerimaan pembiayaan utang. Ya, untuk kali ini khusus yang non-utang. Salah satu nomenklaturnya adalah disebut pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi nanti kita akan lihat antara lain kepada badan usaha milik negara, ya BUMN. Ada kepada BLU yang besar-besar lah, misalnya jalan tol tuh kan ada BLU-nya tuh, ada beberapa bahkan. Tapi pada saat yang bersamaan, pembiayaan investasi ini kan bisa dikembalikan seluruhnya atau sebagiannya. Jadi misalnya pemerintah punya saham di BUMN, sebutlah BUMN yang besar gitu ya, BUMN bank BUMN. Ya bisa kan, dia dapat pengembalian, bukan hasil ya, tapi maksudnya modalnya yang dikembalikan itu masuknya di pembiayaan investasi yang sifatnya penerimaan. Tapi kalau memperoleh laba itu bukan di pembiayaan tapi di pendapatan. Karena kan misalnya ini investasi di satu BUMN, itu pemerintah memiliki saham di sana, itu tercatat sebagai pengeluaran pembiayaan ketika dikeluarkan. Sifat akumulasi ya mungkin dari tahun ke tahun. Tetapi ketika misalnya sebagian dari saham itu dijual atau seluruh BUMN itu, dan pernah terjadi di masa lampau, itu maka pemerintah menerima pengembalian investasi kan, masuknya di pembiayaan investasi juga. Misalnya di tahun 2025 ini 154,5 triliun pembiayaan investasi. Dalam kurung ini artinya defisit keluar
Di dalam 154-nya ada yang bersifat kembalian sebenarnya, tapi nanti kita lihat rinciannya. Tetapi secara neto dia keluar. Selain pembiayaan investasi, pemerintah itu yang masuk pembiayaan non-utang, ada pemberian pinjaman. Kepada siapa pinjaman itu? Bisa kepada pemerintah daerah, bisa kepada BUMN, bisa kepada BUMD, bisa kepada BLU. Ada aturannya ya tentu ya. Karena dia bersifat pinjaman, kan ada juga yang sifatnya pengembalian pinjaman di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu juga ini neto angkanya. Tetapi kalau dilihat di tahun 2002 ini dalam kurung, berarti sifatnya adalah pengeluaran netonya, neto bersihnya ya. Berarti pemerintah di tahun 2005 lebih banyak memberikan pinjaman dibandingkan menerima pembayaran pinjaman di masa lalu. Termasuk kepada pemerintah daerah ya. Nah, ini kan soal akuntansi. Nah, ada lagi jenis pembiayaan non-utang lain yang disebut dengan kewajiban penjaminan. Jadi pemerintah itu menjamin, melakukan penjaminan atas misalnya BUMN, sebutlah PLN berutang, tapi tidak seluruh utang BUMN ya. Sebagian utang BUMN yang besar itu, karena dia berutang misalnya kepada pihak luar negeri yang tertentu, mensyaratkan penjaminan pemerintah, pemerintah memberikan kewajiban penjaminan di situ. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, nanti ini bisa dikembalikan, maka penerimaan kewajiban penjaminan. Beda ya dengan premi lain ya. Kalau premi beda, ini penjamin lah. Ada dana yang dialokasikan karena sebagai penjamin. Di tahun 2025 tidak ada rencana nih, 0. Di tahun yang berjalan ini 824 masih bersifat keluar. Artinya menerima kewajiban penjaminan yang dulu-dulu dengan yang ini bersifat masih lebih banyak menjaminnya. Selain itu ada yang disebut dengan pembiayaan lainnya. Apa itu? Nah ini uniknya, ini salah satu yang pembelajar ekonomi harus lebih kritis tetap ya. Kata-kata lainnya di APBN ini banyak. Setiap item nanti ada lainnya, setiap item ada lainnya. Nah lainnya ini kadang-kadang itu lebih besar dibandingkan yang lain kan. Ini yang harus dikritisi dengan baca rinciannya. Di tahun 2025 kecil nih 262 miliar ya. Tapi yang sedang berjalan ini 152 triliun. Pembiayaan lainnya ini terutama sekali adalah ngambil duit dari brankas. Tanda petik ya brankas. Yang disebut dengan saldo anggaran lebih. Itu yang paling banyak di situ. Kita lihat satu-satu dulu biar dari empat-empatnya ini. Pertama, investasi pemerintah dulu. Investasi pemerintah itu rujukannya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan. Yang garis besarnya adalah undang-undang, baik di Undang-Undang Keuangan 2003 nomor 17, itu tidak disebut langsung investasi, disebutnya di situ pembiayaan anggaran. Tapi dari bahasa di pembiayaan anggaran dan di penjelasannya itu yang dimaksud salah satunya adalah investasi. Nah, agak lebih tegas itu di Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara tahun 2004. Jadi di mana ada bab tentang pengelolaan investasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang maupun jangka pendek sebenarnya. Ya prinsipnya adalah aset pemerintah. Jadi bukan belanja ya, pengeluaran tapi menjadi aset agar dapat manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau karena pemerintah itu beda dengan perusahaan, bisa juga investasi tersebut dengan maksud manfaat sosial ya. Misal pemerintah melakukan investasi di badan besar itu ya seperti LPDP kan, ini banyak yang pembelajar ekonomi mungkin yang sudah memperoleh atau sedang mengejar LPDP. Nah itu kan manfaat yang didapat bukan return ekonomi tetapi manfaat sosial kan dari investasi tersebut. Secara akuntansi tetap pemerintah memiliki modal di LPDP itu, kadang tidak selalu tiap tahunnya. Kalau disertakan, lama-lama kan terakumulasi di sana. Jadi penempatan sejumlah dana atau aset keuangan kepada jangka panjang terutama dalam bentuk saham, surat utang, investasi langsung, dan sebagainya. Kurang lebih begitu ya. Nah kalau kita lihat rinciannya, investasi pemerintah ini ada 6 kelompok di sini. Tidak bosan-bosannya mengingatkan, kita untuk belajar ini memang harus telaten ya. Kan tiap tahun ada nota keuangan tuh. Bahkan di setiap tahun ada yang R, ada yang sudah A, ada lagi nanti LKPP. Kita harus lihat, karena ada tahun-tahun yang berubah definisi ya. Jadi kalau kita mau membandingkan harus disamakan definisinya baru kita olah. Nah ini yang terkini lah, definisi yang terkini ini ada investasi kepada BUMN dan BLU ya, Badan Usaha Milik Negara. Itu ada angka terkininya nih yang RR ini ya, 59,5 triliun. Ini kan pakai dalam kurung itu berarti sifatnya pengeluaran.
Tapi saya ingatkan lagi tadi di depan, kita bisa saja BUMN dan BLU itu melakukan pengembalian investasi ya, bukan hasil ya, tapi kembalian modal investasinya, ini netonya. Lalu ada investasi kepada lembaga badan lainnya. Badan lainnya itu ya misalnya BPJS, itu badan lainnya ya. Lalu ada juga badan usaha lainnya, sebetulnya bukan BUMN. BUMN itu definisinya badan usaha yang kita pemerintah minimal 51%. Badan usaha lainnya itu tidak terkena definisi itu. Di 2025 tidak ada rencana investasi kepada lembaga atau badan lainnya. Tapi kepada BUMN dan BLU ada. Sementara tahun yang berjalan ini ada rencana 5. 5 ini kembali lagi ini adalah neto. Lalu ada investasi kepada organisasi, badan usaha, badan internasional. Jadi Indonesia itu kan anggota OKI, anggota beberapa lembaga internasional di bidang pangan dan sebagainya, kepada lembaga-lembaga internasional keuangan. Bukan iuran ya, ini lain. Kalau iuran harus dibelanja. Ini adalah saham kita di lembaga tersebut. Nah, jadi dicatat begitu ya. Jumlahnya tidak terlalu besar, tapi setiap tahun selalu ada. Ini 1,8 triliun. Tapi saya ingatkan, itu adalah neto. Nah, nanti saat yang bersamaan, pemerintah secara akumulasi punya modal di lembaga-lembaga tersebut. Nanti ada laporannya tersendiri. Tapi kalau APBN kan pembahasannya adalah arus. Kalau kita baca neraca itu di LKPP, totalnya sudah berapa duit kita di OKI misalnya, begitu ya, Organisasi Islam Internasional. Nah, lalu ada investasi pemerintah yang non-permanen. Jadi kalau BUMN dan BLU itu dianggap permanen. Permanen itu artinya tidak direncanakan untuk dijual, bahwa nanti terjadi dijual itu oleh kejadian khusus ya. Yang non-permanen ini lebih luas lah, tapi investasi pemerintah juga. Dan bisa kepada BUMN, gitu loh. Nah, ini nanti yang mungkin belajar ekonomi, termasuk saya, nanti kita akan harus kotak-katik ini. Dulunya nggak banyak dikenal ini. Tidak besar lah. Sejak COVID memang banyak yang seperti ini, karena butuh kelulusan. Kalau PMN itu ada proposalnya, ada studi kelayakannya. Kalau yang investasi pemerintah non-permanen ini, syarat-syarat itu lebih sederhana lah. Ya, karena situasi-situasi tertentu. Tetapi justru di situ kita belajar ekonomi, sudah saatnya ini kita mulai mengkritisi. Mengapa? Ya di tahun 2020 ya gede banget nih kan, 38,4 triliun. 10, 20, 19, dan masih gede nih 20 triliun. Ini sebelum-sebelumnya di bawah 1 triliun ya. Bahkan sering nggak ada. Ini bersifat neto, berarti memang sudah mulai ada pengembalian sebagiannya. Ada juga yang disebut biaya investasi lainnya. Nah, ini juga menarik, sebelumnya ini nggak ada. Ada 55 triliun rencananya biaya pendidikan. Saya belum lihat rinciannya ya, tapi pembiayaan investasi lainnya dalam konteks pembiayaan pendidikan itu selama ini contohnya itu LVDP, kemudian dana riset, ada lagi lembaga kebudayaan, ada beberapa lembaga ya yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah. Di sini pembelajar ekonomi mungkin bisa kritis ya. Kadang angka-angka ini untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan. Saya sedikit pengen nanti studi tentang itu, tetapi buat kawan-kawan belajar ekonomi yang penting ada pengertian biaya investasi lainnya itu terutama adalah kepada pendidikan. Dan ada cadangan pembiayaan investasi, ini juga menarik, sebenarnya nggak dikenal. Nah, ini kan berarti ruang untuk kita sama-sama belajar nota keuangannya, ini penjelasannya apa, mumpung masih dalam proses rencana. Tapi di sisi yang bersamaan, pemerintah sudah menerima kembali investasi. Ya, artinya ada yang sudah balik dari investasi sebelumnya. Nah, ini angka netonya. Cukup besar pembiayaan investasi pemerintah ini. 104, 142, 106 berturut-turut ya. Dari 2020, 21, 22, 23, 89,9. Yang sedang berjalan ini 92. Dan di tahun 2025 yang sedang dibicarakan ini direncanakan meningkat menjadi 154,5 triliun. Itu investasi pemerintah. Pembiayaan non-utang selain investasi pemerintah tadi kan ada macam-macam. Sebagai gambaran umum dulu, ini mengulangi kembali data yang di tabel tapi digambar. Jadi yang ini tadi, yang totalnya ini saya digambar. Salah satu rincian ini adalah kepada BUMN dan BLU ya. Ini bagian dari ini. Nah, ini saya ambilkan dari LKPP, tidak usah dibaca, tapi yang penting ada penjelasan. Cuma ini kita dapat ketika sudah direalisasi, ketika di nota keuangan rincian begini ya tidak terlalu terlihat lah. Kita harus kecuali rajin satu-satu, itu pun ada yang belum kelihatan. Nah, ini rinciannya. Sehingga kalau sebagai pembelajar ekonomi, kita susun aja nih LKPP dari beberapa tahun. Ini kan cuma 2 tahun nih. 2022 realisasi, 2023, 2024 masih berjalan.
Kita bisa menelisik nih satu persatu dari item-item itu. Ini pokoknya saya sebagai pembelajar ekonomi merasa ini salah satu bagian APBN yang jarang disoroti media, jarang dibahas ekonom, itu adalah item pembiayaan. Di antara pembiayaan yang paling banyak disoroti baru pembiayaan utang. Yang non-utang jarang mendapatkan perhatian. Terutama sejak pandemi yang non-utang ini besar. Di sini nomenklaturnya bisa berganti. Berganti tentu harus ada peraturan Menteri Keuangannya. Cuma kita kan sebagai pembelajar harus petelaten ya kalau bahasa Jawa. Kita lihat saja apa alasan-alasannya. Selain kepada BUMN tadi ada kan ini investasi pemerintah non-permanen kan. Ini memang kelihatannya hanya 18-19 triliun. Tapi ini kan duit negara, harus kita lihat benar juga. Ya kalau tidak kecil juga ya angka 18-an triliun. Dan di tahun 2020 karena COVID sampai 38 triliun. Ini kalau organisasi internasional ini lebih saklek lah orang itu kelihatan. Kita bisa ngelihat di APBN, kita bisa ngelihat modal kita di sana kan, di lembaga internasional, beberapa lembaga internasional. Nah ini yang baru nih, yang baru dari 2024 ini lainnya pembiayaan pendidikan, cadangan biaya investasi. Nah ini khusus yang pinjaman. Jadi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, ini pinjaman yang direalisasikan. Jumlahnya memang hanya 3,6. Karena kan pemerintah daerah itu yang 100 miliar, 200 miliar, totalnya banyak. Yang menarik adalah pinjaman kepada BUMN yang kita kadang kalau dilihat begininya nggak kelihatan ya, karena bisa saja berlangsung selama kurang dari setahun. Kalau cuma 6 bulan kan nggak kelihatan, karena ini kan totally selama setahun. Nah, pemberian pinjaman dalam BUMN ini dapat diberikan kepada BUMN, BLU, badan-badan pemerintah daerah, BUMD juga bisa. Nah, mestinya pemerintah menyusun perencanaan pinjaman berdasarkan usulan. Nah, ini juga sebagai bagian dari yang harus kita kaji lebih jauh. Nah, ini adalah data tentang pengembalian pinjaman yang sudah terjadi. Nah, udah mulai kebayang ya bahwa ada pembiayaan non-utang, ada yang sifatnya investasi, ada yang sifatnya investasi dari investasi ini ada yang ke BUMN, ada yang ke lembaga internasional, ada kepada non-permanen. Lalu ada soal pemberian pinjaman, otomatis kan ada pengembalian pinjaman. Lalu, nah yang terakhir adalah pembiayaan lainnya yang gede. Tadi kita sudah di depan sudah mengatakan pembiayaan lainnya ini terutama berasal dari saldo anggaran lebih. Apa itu saldo anggaran lebih? Saldo anggaran lebih itu sederhananya adalah brankas yang merupakan akumulasi dari tahun ke tahun sisa lebih anggaran. Kadang sisa kurang, kalau sisa kurang berarti dia ngurangi kan, tapi secara umum selalu silva, sisa lebih anggaran pembiayaan. Mengapa kita punya silva? Alasannya adalah betul defisit itu kan belanja lebih besar daripada pendapatan. Tetapi ketika dia dianggarkan dan kemudian direalisasikan ada rencana berutang, namanya pembiayaan utang. Kan berutang beda dengan rumah tangga nih, pemerintah kan cash flow-nya kan sedemikian mengalirnya. Tidak mungkin ngutangnya setelah kurang itu baru nyari utangan, kan nggak bisa. Jadi utang kecenderungannya dilakukan sebelumnya. Bahkan dalam beberapa tahun itu sebelum tahun anggaran ya, di November atau Desember, dilakukan sudah. Umpama secara sederhana rencana belanja 3.000 triliun, pendapatan rencananya 2.500 triliun. Maka selisihnya kan 500 triliun. Ini kita anggap nggak ada pengeluaran biayaan. Nah, pemerintah sudah melakukan utang 500, ternyata belanjanya nggak sampai 3.000. 2.900 saja, maka kan kelebihan 100. Itu namanya silva, tiap tahun terjadi. Silva menurut aturan tidak boleh langsung. Kalau keluarga bisa nih, pemerintah daerah juga boleh. Jadi duit sisa bulan kemarin kan langsung dipakai bulan ini, sisa tahun kemarin kita pakai tahun ini, nggak boleh. Harus masuk dulu ke namanya saldo anggaran lebih. Boleh dipakai, dimasukkan lagi ke dalam APBN. Jadi dimasukkan dulu. Berapa mau dipakai? Nggak bisa seluruhnya. Itu masuknya melalui namanya pembiayaan lainnya. SAL tidak tiap tahun dipakai. Kadang dipakai, kadang enggak. Mau tahu posisi SAL, itu kita harus baca LKPP. Tahun 2020 pemerintah pakai dari SAL 70 triliun. 2021 ini lagi susah-susahnya COVID kan. Duit di brankas diambil lah. 144. 2022 pemerintah nggak pakai. Nah, 2023 pakai 35. Nah, ini yang menarik nih. Selama berjalan ini, semula di APBN dianggarkan cuma 51,4. Tapi ini setelah berjalan 6 bulan, Sri Mulyani sudah bicara, ada dokumen resminya. Nah, harusnya disetujui DPR. Kalau nggak disetujui, nggak boleh. Nah, itu mau nambah 100, jadi 151. Ini pemakaian, kalau nanti diwujudkan, pemakaian SAL terbesar sepanjang sejarah APBN. Tahun depan tidak, rencananya tidak pakai SAL. Apa artinya kalau pakai ini?
pembiayaan itu ada yang bersifat pengeluaran, ada yang bersifat penerimaan. Ini kan bersifat penerimaan dari sisi catatan ya. Saku kanan masuk saku kiri, soalnya ini dari brankas dimasukkan ke dompet. Kalau dapat segini maka mengurangi keperluan berutang, ya enggak? Karena kita pakai brankas, ngutangnya berkurang keperluannya. Karena itu tahun ini rencananya kita hanya berutang 553 tadi kan, pembiayaan utangnya. Kalau nggak pakai sal ya 653. Nah, tahun depan karena tidak pakai sal ya seluruhnya harus pembiayaan utang itu. Nah, gitu. Mudah-mudahan para pembelajar ekonomi melihat nih dari pengantar saya ini, kita memiliki banyak hal yang bisa kita pertajam, kita cari informasi lebih dalam. Kalau kita memakainya data belasan tahun, kita cari buku teks tentang yang terkait atau jurnal, lalu bagaimana ada praktek-praktek di tempat lain, dan dikaitkan dengan keseluruhan ini, maka kita akan memperoleh gambaran lebih tajam tentang pengelolaan APBN di Indonesia. Cuma saya ada feeling ya, ada temuan sementara yang masih perlu dikaji bahwa terkait dengan pembiayaan anggaran ini, saya agak khawatir banyak setan bersembunyi di item-item pembiayaan tersebut.